Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Pradina dengan stambuk D1A117331, konsentrasi kesehatan lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halwalia. Oke, langsung saja saya akan membacakan hasil resume saya yang judulnya Kebijakan Pengendalian Filariasis di Kabupaten Tabalong, studi kasus di Desa Bilas berdasarkan prevalensi dan perkiraan unsur relatif nyamuk di alam. Tulis M. Rashid Rida, Juhairiyah, Abdullah Fadili, Dwi Chandra Arianti, dan Ahmad Rosanji pada tahun 2019 volume 14 nomor 1. Kaki gajah atau filariasis adalah penyakit parasit yang ditularkan melalui darah dari vektor arthropoda, terutama lalat hitam dan nyamuk. Menurut Kelly Hope et al. 2018, penyakit kaki gajah bukanlah penyakit yang mematikan, namun kondisi yang diakibatkannya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik secara permanen hingga kecacatan, menurut Sapada 2015. Berdasarkan predileksinya dalam tubuh hospes definitif, filariasis terbagi atas filariasis limfatik, filariasis subkutan bawah jaringan kulit, dan filariasis rongga serosa. Ada hubungan yang saling berkaitan antara host, agent, dan environment atau lingkungan fisik, kimia, biologik, dan sosial. Lingkungan yang memberi kontribusi terhadap perkembangbiakan vektor filariasis. Tiga faktor tersebut di atas mempengaruhi persebaran kasus filariasis dalam suatu wilayah tertentu. Vektor penyebab filariasis sangat bergantung pada iklim dan kondisi lingkungan lokal, terutama suhu dan curah hujan. Metode penelitian: analisa data penangkapan nyamuk yang dikumpulkan di lapangan, kemudian dihitung kepadatan populasi dan kepadatan perharinya sesuai standar WHO. Kepadatan populasi nyamuk dihitung dengan man-hour density dan kepadatan per hari dihitung dengan man beating rate menurut WHO 2013. Peluang hidup nyamuk setiap hari dinyatakan dalam persen yang diperoleh dari suatu perhitungan matematis dengan mengetahui proporsi parus dan siklus nyamuk di populasi adalah diperkirakan umur nyamuk di populasi yang dinyatakan dalam hari yang diperoleh melalui suatu perhitungan matematis. Dengan melakukan perhitungan setelah diketahuinya peluang hidup nyamuk setiap hari. Survei darah jari atau SDJ filariasis berdasarkan hasil pemeriksaan SDJ pada 360 sampel dengan 50 sampel umur kondisi geografis pada desa tersebut dapat mempengaruhi tingkat penularan. Yang kedua, pencarian tempat perindukan nyamuk. Tempat perindukan nyamuk ditemukan pada 5 lokasi berdasarkan karakteristik wilayah. Ditemukan larva Culex sp dan Anopheles sp di lokasi mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk sebagai vektor filariasis. Menurut Santoso 2011, sejarah topografi habitat Amphigus ditemukan di dataran rendah dengan tempat tinggal manusia dan salinitas rendah. Bervariasinya habitat Amphigus memungkinkan nyamuk ini menyebar luas di berbagai tipe ekosistem dan tipe perairan baik tawar maupun payau. Yang ketiga, penangkapan dan identifikasi nyamuk. Sebagian besar nyamuk yang tertangkap dalam kegiatan survei adalah genus Culex, di mana hampir dalam sepanjang penangkapan ditemukan nyamuk genus tersebut. Hal ini dengan lokasi penangkapan nyamuk yang berada di dekat lingkungan
pemukiman penduduk dengan genangan air yang kurang bersih sebagai habitat habitat dari nyamuk culex. Selain itu, ditemukan CX. Yang keempat, kebijakan pengendalian filariasis. Kebijakan yang telah dilakukan di Kabupaten Tabalong adalah dengan melakukan pengobatan massal sejak 2012 selama 5 tahun berturut-turut namun tidak serentak satu kabupaten, sehingga sampai dengan 2019 masih terdapat survei entomologi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Pencegahan yang dilakukan ikut dengan program malaria yang dengan pembagian kelambu berinsektisida pada daerah endemis malaria. Namun kendala pada program tersebut adalah daerah endemis malaria belum tentu merupakan daerah endemis filariasis. Contohnya di Desa Bilas, program lainnya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong untuk pemberantasan sarang nyamuk yaitu 3M+, yang dilakukan untuk program pengendalian DBD, tidur menggunakan kelambu. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Kabupaten Tabalong merupakan daerah endemis filariasis dengan MF rate sebesar 3,56%. Masih ditemukan penderita baru setelah dilakukan pengobatan massal satu desa, menandakan masih terjadi penularan di Desa Bilas. Ditemukan larva culex SP dan Anopheles SP pada 5 lokasi tempat perindukan nyamuk. Kepadatan nyamuk menghisap darah tertinggi yaitu CX queefasciatus dengan puncak kepadatan pada pukul 24.00 sampai 01 WITA dan nilai Paraus rate yaitu sebesar 27%. Sekian hasil pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.